Penampilan Veda Ega Pratama di MotoGP Belanda di sirkuit Assen memberikan dua gambaran sekaligus. Potensi besar seorang pembalap muda dan pelajaran berharga yang harus dibawa ke seri-seri berikutnya. Memulai balapan dari posisi ketujuh jelas merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Posisi start ini menunjukkan bahwa Veda memiliki kecepatan satu putaran yang kompetitif setelah berhasil menembus Q2 melalui perjuangan dari Q1. Dari sini saja, kita sudah melihat mental bertandingnya yang kuat. Saat lampu start padam, Veda tampil sangar tidak hanya mampu mempertahankan posisinya di kelompok depan, tetapi juga berani terlibat dalam pertarungan dengan para pembalap yang lebih berpengalaman. Bahkan, pada beberapa lap awal, Veda sempat memimpin jalannya balapan. Momen itu sangat penting, karena menunjukkan bahwa ia bukan sekadar mengikuti rombongan terdepan, melainkan benar-benar memiliki kecepatan untuk bersaing memperebutkan podium. Namun, balap Moto3 memang dikenal sebagai kelas yang paling ketat. Jarak antar pembalap sangat rapat. Setiap tikungan menjadi arena perebutan posisi, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat besar. Sayangnya, di tengah persaingan tersebut, Veda mengalami crash sehingga tidak dapat melanjutkan balapan dan gagal meraih poin di Assen. Meskipun hasil akhirnya adalah DNF, kita melihat ada sisi positif yang jauh kehilangan poin. Yang perlu dilihat bukan hanya bagaimana balapan berakhir, tetapi bagaimana Veda menjalani sebagian besar balapan. Ia mampu menunjukkan kecepatan, keberanian saat melakukan overtaking, serta kepercayaan diri untuk berada di barisan paling depan. Kemampuan seperti ini tidak dimiliki oleh semua rookie di Moto3. Tentu saja, pengalaman di Assen menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dalam kejuaraan dunia, seorang pembalap tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga harus mampu mengelola risiko. Ada saatnya menyerang, tetapi ada pula saatnya mengamankan posisi untuk membawa pulang poin. Seiring bertambahnya pengalaman, kemampuan membaca ritme balapan dan menentukan kapan harus mengambil risiko biasanya akan semakin matang. Karena itu, para pendukung Veda tidak perlu terlalu kecewa. DNF memang membuatnya gagal menambah poin, tetapi performa yang ia tunjukkan justru memberikan sinyal positif bahwa ia memiliki kecepatan untuk bersaing secara konsisten di papan depan Moto3. Yang dibutuhkan sekarang adalah menjaga konsistensi, meminimalkan kesalahan, dan terus membangun chemistry dengan motor Honda Tim Asia. Musim masih panjang. Jika Veda mampu mengambil pelajaran dari insiden di Assen, bukan tidak mungkin pada seri-seri berikutnya ia akan kembali bertarung di kelompok depan dan mengubah kecepatan yang sudah dimilikinya menjadi hasil akhir berupa poin, podium, bahkan kemenangan. Dan itulah proses yang harus dilalui setiap pembalap besar. Belajar dari kegagalan